Sosok Tjokordo Gede Rako Sukowati, Presiden Indonesia Timur satu-satunya. Tjokordo Gede Rako Sukowati lahir di Ubud Gianyar, Bali pada tanggal 15 Januari 1899. Ia meninggal tahun 1967. Sukowati adalah satu-satunya Presiden Negara Indonesia Timur atau NIT. Ia menjabat dari tahun 1946 hingga pembubaran negara Indonesia Timur pada tahun 1950. Gelarnya yakni Tjokordo Gede menandai bahwa Sukowati memiliki kasta ksatria. Ia memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah orang Bali yaitu Gusti Agung Niang Putu yang memberinya seorang putra yang bernama Tjokordo Ngurah Wim Sukowati. Pada tahun 1933, ia menikahi seorang perempuan Prancis bernama Gilbert Vincent yang memberinya 2 orang anak. Negara Indonesia Timur adalah negara federal terbesar di Indonesia. Dikutip dari tirto.id, NIT dibentuk setelah Konferensi Malino pada 16 hingga 22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari 7 hingga 24 Desember 1946. Tujuan pertemuan itu tak lain adalah membahas pembangunan negara tersendiri seperti yang ditawarkan oleh Belanda. Semula, negara ini akan dinamai Negara Timur Besar, namun diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946. NIT terdiri dari 13 daerah otonomi, yaitu Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan Kepulauan, Maluku Selatan dan Maluku Utara. Berdasarkan Konferensi Denpasar, wilayah NIT meliputi Keresidenan yang termaktub dalam Stadsblad 1938 nomor 68 Jo Stadsblad nomor 264. Keresidenan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Lombok, dan Maluku. Papua tidak dimasukkan dalam negara Indonesia Timur. Pejabat pemerintah Belanda memiliki pengaruh pada kebijakan besar dalam negara Indonesia Timur, di mana ada orang Belanda yaitu Mr. Hemling yang menjadi Menteri Keuangan NIT. Setelah NIT berdiri, 10 Januari 1947, Kabinet pertama NIT pun berdiri. Tjokordo Gede Sukowati Rako adalah yang pertama dan satu-satunya presiden negara ini. Nadjamuddin Daeng Mailewa dari Makassar menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian. Ketika agresi militer Belanda pertama dilancarkan NIT termasuk pendukungnya. Padahal agresi tersebut adalah pelanggaran perjanjian Renville. Kabinet NIT berganti lagi pada 10 Oktober 1947. Kali ini, Dr. S.J. Warowu menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Kesehatan. Dalam kabinet ini, Christian Robert Sumokil menjadi Menteri Kehakiman. Elvianus Katopo, ayah dari Artides Katopo, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Agama NIT. Setelah Warowu tidak jadi Perdana Menteri lagi, posisinya digantikan Ide Ana Agung Gede Agung. 2 tahun ia mengisi jabatan itu
sejak 15 Desember 1947. Ketika Anak Agung menjadi Perdana Menteri, hubungan dengan Republik Indonesia mulai dijalin. Banyak pihak melihat ide Anak Agung Gede Agung adalah seorang politisi mampu dan administrator. Dia berusaha menerapkan politik yang disebut politik sintesis atau perpaduan dengan mendekati Partai Republik. Partai Republik kemudian mengakui Indonesia Timur sebagai negara di tahun 1948. Aksi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948 segera mendapat tentangan keras dari pemerintahan negara Indonesia Timur. Anak Agung yang didampingi Menteri Kehakiman Chris Sumokil lalu menghadap Presiden NIT yaitu Sukowati. Dia mewakili kabinet yang dipimpinnya memaklumkan pembubaran kabinet yang dipimpinnya. Sukowati menerima pengunduran diri tersebut. Sorenya, Anak Agung juga bicara di sebuah stasiun radio di Makassar soal pengunduran dirinya. Tak hanya Anak Agung, Perdana Menteri Adil Puradiredja dari negara Pasundan juga mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan yang sama karena menolak agresi militer 19 Desember 1949. Namun, akhirnya Anak Agung ditunjuk lagi menjadi Perdana Menteri. Jabatan itu diisinya sejak 12 Januari 1949 hingga 27 Desember 1949. Anak Agung lalu mundur lagi dari jabatan Perdana Menterinya karena ditunjuk sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat atau RIS jelang 26 Desember 1949. Penggantinya J.E. Tatengkeng. Hanya sampai Maret 1950 saja Tatengkeng memimpin kabinet peralihan tersebut. Dia lalu digantikan Diapari. Beberapa menteri dalam kabinet Diapari masih ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Sementara demonstrasi agar Indonesia Timur bergabung dengan Republik Indonesia setelah 29 anggota parlemen NIT pro-Republik mengajukan mosi pembubaran NIT. Meski mosinya ditolak, demonstrasi besar terjadi pada 17 Maret 1950. Arnold Mononutu, salah satu pemimpin di parlemen NIT. Belakangan, dia pun jadi Menteri Penerangan RIS. Negara Indonesia Timur didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia sehingga hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Timur bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.